Halo teman-teman, jumpa lagi. Dalam video kali ini saya akan mencoba untuk melakukan analisis terkait laporan keuangan PT Gudang Garam Tbk khususnya perpajakan. Video kali ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dalam mata kuliah Digital Auditing dengan dosen pengampu Pak Dery Yanto SE MAK yang disusun oleh saya sendiri, Olivia Pamela Dumatubun, dengan NIM 2003010720061. Oke, kita akan mulai membahasnya. Yang pertama adalah utang pajak yang terdiri dari perseroan dan entitas anak. Angkanya adalah dalam jutaan rupiah ya. Pajak penghasilan badan untuk tahun 2021 sebesar 390,408 dan kemudian untuk tahun 2022 sebesar 491,934. Pajak lainnya yaitu pasal 21 tahun 2021 sebesar 8,628 dan untuk tahun 2022 sebesar 35,495. Untuk pasal 22-nya di tahun 2021 tidak ada, dan untuk pasal 22 di tahun 2022 sebesar 48. Kemudian untuk pasal 23 atau pasal 26 di tahun 2021 sebesar 5,431 dan tahun 2022 sebesar 4,721. Total utang pajak perseroan pada tahun 2021 sebesar 404,467 dan untuk tahun 2022 sebesar 532,179. Kemudian untuk entitas anak, pajak penghasilan badan di tahun 2021 sebesar 105,540 dan di tahun 2022 sebesar 16,886. Kemudian pajak lainnya di tahun 2021 sebesar 21,613 dan untuk tahun 2022-nya sebesar 24,708. Total utang pajak entitas anak pada tahun 2021 adalah sebesar 127,153 dan untuk tahun 2022 sebesar 41,594. Total dari keseluruhan utang pajak perseroan maupun ditambah entitas anak pada tahun 2021 sebesar 531,620 dan pada tahun 2022 sebesar 573,773. Berikutnya adalah beban pajak adalah sebagai berikut dalam jutaan rupiah. Untuk perseroan kini di tahun 2021 ada pajak penghasilan badan sebesar 1,392,901 dan di tahun 2022 sebesar 916,741. Surat ketetapan pajak pada tahun 2021-nya tidak ada dan pada tahun 2022 sebesar 135,851. Untuk tangguhannya permulaan dan pembalikan perbedaan temporer pada tahun 2021 sebesar 46,139 dan pada tahun 2022 sebesar 362,602. Efek perubahan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2021 sebesar 66,634 dan tahun 2022 sebesar 16,305. Total dari beban pajak kini dan tangguhan pada tahun 2021 sebesar 1,505,674 dan pada tahun 2022 sebesar 706,295. Kemudian untuk beban pajak entitas anak kini pajak penghasilan badan untuk tahun 2021 sebesar
176,867 dan pada tahun 2022 sebesar 160,023. Tangguhannya permulaan dan pembalikan perbedaan temporer tahun 2021 sebesar 13,007 dan pada tahun 2022 sebesar 461. Efek perubahan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2021 sebesar 14,023 dan untuk 2022 tidak ada. Total beban pajak entitas anak sebesar pada tahun 2021 sebesar 175,851 dan pada tahun 2022 sebesar 160,484. Kemudian yang berikut adalah beban pajak konsolidasi. Untuk ini pajak penghasilan badan pada tahun 2021 sebesar 1,569,768 dan pada tahun 2022 sebesar 1,076764. Surat ketetapan pajaknya pada tahun 2021 tidak ada, pada tahun 2022 sebesar 135,851. Untuk yang tangguhan permulaan dan pembalikan perbedaan temporer pada tahun 2021 sebesar 59,146 dan pada tahun 2022 sebesar 362,141. Efek perubahan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2021 sebesar 1,681,525 dan untuk tahun 2022 sebesar perubahan tarif pajak yang berlaku untuk tahun 2021 sebesar 52,611 dan untuk tahun 2022 sebesar 16,305. Total keseluruhan dari beban pajak adalah sebesar tahun 2001 sebesar 1,681,525 dan untuk tahun 2022 sebesar 866,779. Untuk yang berikutnya, rekonsiliasi antara laba akuntansi konsolidasi sebelum pajak penghasilan dikalikan tarif pajak yang berlaku dengan beban pajak adalah sebagai berikut dalam jutaan rupiah ya. Laba akuntansi konsolidasi sebelum pajak penghasilan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2021 sebesar 7,286,846 mendapatkan hasil 7,286,846 dikalikan 22% sama dengan 1,603106. Untuk tahun 2022 3,646,521 dikalikan 22% adalah sebesar 802,235. Pengaruh pajak dari perbedaan permanen perseroan entitas anak. Untuk perseroan tahun 2021 sebesar 21,090 dan untuk tahun 2022 sebesar 47,101. Dan untuk entitas anak pada tahun 2021 sebesar 4,718 dan pada tahun 2022 sebesar 1,138. Total pengaruh pajak perseroan dan entitas anak pada tahun 2021 adalah sebesar 25,808 dan pada tahun 2022 sebesar 48,239. Efek perubahan tarif pajak yang berlaku efek perubahan tarif pajak yang berlaku pada tahun 2021 adalah sebesar 52,611 dan pada tahun 2022 adalah sebesar 16,305. Beban pajak penghasilan pada tahun 2021 sebesar 1,681,525 dan pada tahun 2022 sebesar 866,779. Untuk yang berikutnya, rekonsiliasi fiskal perseroan adalah sebagai berikut. Dalam jutaan rupiah ya. Laba konsolidasi sebelum pajak penghasilan
pada tahun 2021 sebesar 7,286,846 dan pada tahun 2022 sebesar 3,646,521. Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak pada tahun 2021 sebesar 841,617 dan pada tahun 2022 sebesar 724,300. Eliminasi transaksi dengan entitas anak pada tahun 2021 sebesar 3,119 dan pada tahun 2022 sebesar 212,306. Total dari rekonsiliasi fiskal adalah pada tahun 2021 6,442,110 dan pada tahun 2022 sebesar 3,14,527. Koreksi fiskal. Imbalan kerja pada tahun 2021 sebesar 202,859. Untuk tahun 2022 sebesar 46,962. Sumbangan pada tahun 2021 sebesar 50,622. Pada tahun 2022 sebesar 48,631. Penjualan aset tetap pada tahun 2021 sebesar 3,604 dan pada tahun 2022 sebesar 4,962. Pendapatan bunga dan sewa pada tahun 2021 sebesar 105,321 dan pada tahun 2022 sebesar 78,484. Penyusutan aset tetap pada tahun 2021 sebesar 41,526 dan pada tahun 2022 sebesar 793,870. Lainnya pada tahun 2021 sebesar 108,886 dan pada tahun 2022 sebesar 320,383. Laba kedai pajak perseroan pada tahun 2021 sebesar 6,331,369 dan pada tahun 2022 sebesar 4,167,003. Berikut perhitungan beban pajak kini dan utang pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Laba kena pajak perseroan pada tahun 2021 sebesar 6,331,369 dikalikan 22% mendapatkan hasil 1,392,901 dan pada tahun 2022 sebesar 4,167,003 dikalikan 22% sama dengan 916,741. Untuk pajak dibayar di muka perseroan PPh pasal 21 untuk tahun 2021 sebesar 147,964 dan pada tahun 2022 sebesar 170,248. PPh pasal 23 pada tahun 2021 sebesar 8 dan pada tahun 2022 sebesar 2. PPh pasal 25 tahun 2021 sebesar 859,521 dan pada tahun 2022 sebesar 390,408. Total perhitungan beban pajak pada tahun 2021 sebesar 1,002,493 dan pada tahun 2022 sebesar 560,658. Surat ketetapan pajak pada tahun 2021 tidak ada dan pada tahun 2022 sebesar 135,851. Utang pajak penghasilan badan pasal 29 perseroan pada tahun 2021 sebesar 390,408 dan pada tahun 2022 sebesar 491,934. Di Maret 2020, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 menurunkan tarif pajak penghasilan badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022. Dan selanjutnya di Oktober 2021, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan badan menjadi 20% untuk tahun pajak 2022
dan selanjutnya. Sehingga tarif pajak penghasilan badan yang berlaku untuk tahun pajak 2022 dan selanjutnya tetap sebesar 22%. Dampak perubahan-perubahan tarif tersebut telah diperhitungkan dalam pengukuran aset dan kewajiban pajak per 31 Desember 2022 dan 2021. Jumlah laba kena pajak tahun 2022 akan menjadi dasar pengisian surat pemberitahuan tahunan atau SPT pajak penghasilan badan perseroan. Jumlah laba kena pajak tahun 2021 telah sesuai dengan SPT pajak penghasilan badan perseroan. Perbedaan temporer yang membentuk bagian signifikan dari aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut. Diakui di laba rugi. Aset pajak tanggungan entitas anak bersih pada tahun 2021 adalah sebesar 123,422. Profit or loss-nya sebesar 461, income-nya sebesar 4,100. Pada tahun 2022 sebesar 118,861. Aset liabilitas pajak tangguhan perseroan. Laba belum terrealisasi dalam persediaan. Tahun 2022 sebesar 107,602. Profit or loss-nya 46,707, income-nya 0, tidak ada, dan tahun 2022 sebesar 154,309. Liabilitas imbalan pasca kerja pada tahun 2021 sebesar 218,326. Profit or loss-nya 32,035. Income-nya sebesar 28,94 dan pada tahun 2022 sebesar 157,350. Liabilitas lain-lain pada tahun 2021 sebesar 58,21. Profit or loss-nya 54,805. Income-nya tidak ada dan pada tahun 2022 sebesar 113,020. Aset tetap pada tahun 2021 sebesar 1,029,632. Profit or loss-nya 276,820. Income-nya tidak ada dan pada tahun 2022 sebesar 752,812. Total keseluruhannya pada tahun 2021 sebesar 645,489. Profit or loss-nya 346,279. Income-nya sebesar 28,941 dan pada tahun 2022 sebesar 328,133. Diakui di penghasilan komprehensif, diakui di laba lain, diakui di laba rugi, dalam jutaan rupiah pada tahun 2020. Aset pajak tanggungan entitas anak bersih pada tahun 2020 sebesar 141,905. Profit or loss-nya 1,016. Income-nya sebesar 19,499 dan pada tahun 2021 sebesar 123,422. Aset liabilitas pajak tanggungan perseroan. Laba belum terrealisasi dalam persediaan pada tahun 2020 sebesar 108,288. Profit or loss-nya 686. Income-nya tidak ada dan pada tahun 2021 sebesar 1,7602. Liabilitas imbalan pasca kerja tahun 2020 sebesar 263,148. Profit or loss-nya sebesar 18,314. Income-nya sebesar 26,508 dan pada tahun 2021 sebesar 218,326. Liabilitas lain-lain pada tahun 2020 sebesar 51,847. Profit or loss-nya sebesar 6,368.
income-nya tidak ada, dan pada tahun 2021 sebesar 58,215. Aset tetap pada tahun 2020 sebesar 929,491. Profit or loss-nya sebesar 100,141. Income-nya tidak ada, dan pada tahun 2021 sebesar 1,029632. Dengan total seluruhnya sebesar tahun 2020 sebesar 506,208. Profit or loss-nya 112,773. Income-nya sebesar 26,508, dan pada tahun 2021 sebesar 645,489. Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, perseroan dan entitas anak melaporkan atau menyetorkan pajak untuk setiap perusahaan sebagai suatu badan hukum yang terpisah. Berdasarkan sistem self-assessment, Fiskus dapat menetapkan atau mengubah pajak-pajak tersebut dalam batas waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, laporan perpajakan PT Gudang Garam Tbk wajar tanpa pengecualian, sebab besaran pembayaran pajak telah diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah, sehingga besaran pemotongan nilai pajak sudah sesuai dengan penghasilan yang dilaporkan. Demikian untuk presentasi saya dalam video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa pada video-video selanjutnya.